Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Arita Putri, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2. Hari ini saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja di SMA Riyadul Jannah kelas 10 dengan elemen berpikir komputasional dengan topik algoritma searching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, lagi puasa ya? Iya. Puasa Senin Kamis. Ya, mudah-mudahan puasa hari ini kalian diberi kekuatan. Amin. Mendapatkan pahala. Siapa yang tidak hadir, Bapak Ibu Ketua, Teteh Ketua? Ini masih sakit? Masih. Coba dicek kerapiannya dulu anak-anak. Ada yang kurang nggak kerapiannya? Sudah pulih? Komplit. Alhamdulillah ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan, Tinggal sejenak. lalu ambillah posisi yang nyaman. Pada saat ini, Anda pun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua Tenang. Tenang ya. Mudah-mudahan dengan relaksasi singkat ini kita bisa fokus ya. Nanti fokus kita untuk memulai materi. Nah, sebelum mulai materi, Ibu ada motivasi, kata-kata motivasi untuk kalian hari ini. Apa itu? The science of today is the technology of tomorrow. Yang artinya apa tadi? Pengetahuan hari ini akan menjadi sebuah teknologi di masa depan. Dan pengetahuan di masa lalu telah menjadi teknologi di masa Sekarang. Mudah-mudahan pengetahuan yang kalian pelajari hari ini menjadi sebuah teknologi di masa depan. Oke ya, semangat ya. Coba Ibu tes dulu ice breaking informatika ya. Yang bisa jawab ikut ya. Coba Ibu punya huruf ya. Hurufnya lihat sebelum huruf D, tapi bukan C. Saya bisa jawab? Kenapa jawabannya S, nak? Tidak, keyboard. Di dalam keyboard ya, karena kita sekarang lagi belajar Informatika.
Hani. Suka. Bagaimana algoritma rangka-rangka membuat virus? Pertama, Siapa? Kakak sedikit. pertama membuat algoritma ini. Iya, start. Untuk bungkus mie. Langkah kedua. Langkah kedua, merebus air Iya. dan memasukkan Belajar algoritma. Ternyata jenis algoritma itu ada banyak. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma searching. Jadi algoritma itu sebenarnya banyak. Hari ini kita belajar tentang algoritma searching. Oke. Ada yang kenal ini enggak? Ya. Ada kenal ya? Nah, artificial intelligence. Ini apa nih? Kalian pakai ini buat apa? Mencari dari apa? Ya, gimana pengalaman kalian kalau pakai ini? Mempermudah, seru, semua. Nah, siapa yang pernah jajan di sini? Apa yang kalian cari? Banyak ya. Nah, di mana kalian cari? Kan di sini ada menu pencarian. Coba kalian ketikkan nyari distrik. Ini artinya kalian sudah pernah mencari sesuatu di AI, di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia. Berarti kalian sudah mengaplikasikan atau memanfaatkan algoritma searching itu sendiri. Selamat, kalian sudah memanfaatkan algoritma searching di kehidupan sehari-hari. Sadar nggak? Dari penjelasan tadi didapatkan tujuan pembelajaran hari ini itu adalah ini saya baca tolong. Jadi Satu, siswa memahami algoritma proses searching, baik yang sederhana maupun yang lebih efisien. Oke. Dua, siswa mampu menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses searching. hebat ya. Mari kita sedikit-sedikit ya. Semangat lagi, oke? Oke. Tepuk semangat. Motivasi tadi, aku mau pengetahuan aku hari ini menjadi sebuah teknologi di masa depan. Oke, lanjut. Jenis algoritma searching. Ada linear searching dan ada binary searching. Aku jelaskan sedikit ya. Untuk algoritma linear searching atau punya data integer itu angka ya. Dapat ini berurutan nggak? Ya. Jadi kalau mau algoritma searching, kamu datanya boleh acak, tapi cara pencariannya berurut. Nah, misalnya aku perintah nih, cari angka 9. Maka dia nggak satu-satu nyari
pakai binary search. Coba kalian lihat tuh, bagi data luar, bagi lagi ketemu mana yang lebih cepat, binary atau linear? Binary. Jadi kalau kamu bikin aplikasi yang datanya banyak, kamu mau pilih algoritma linear atau binary? Ya, karena lebih cepat. Nah, yuk praktek. Bentuklah kelompok ya. Nanti cara kerjanya seperti ini ya. Jadi misalnya aku main angka dengan kakak ini. Aku misalnya komputer, aku punya angka rahasia. Coba tebak. Angkanya 1 sampai 100. Tebak, kakak tebak. Tebak. 14. Ya, itu angka yang di dalam hati aku. 15 atasnya lagi. 24. Nah, itu pakai strategi yang nah, ini kelompok 1. Lakukan 2 per 2. Gantian ya. Maksudnya berdua. Maksudnya berdua. Itu kalian isi pertanyaan juga. Temukan strategi yang paling efisien yang membuat tebakan kalian itu cepat. Ya. Apa yang serius? 100. Simpan angka di sini. Kira-kira angka berapa? Tapi 1 sampai 100. 1 sampai 100. Lihat dulu tadi bukan Berapa lihat dulu? Ada yang sudah selesai kelompoknya? satu nomor lagi, Bu. Ibu sudah. Yang percobaan yang paling panjang.
yang bisa menikah. Diri dong kakakku. Oh, kedengeran sama teman-teman. Jawabannya ya, mencari angka yang disembunyikan. Oke, apakah pertanyaan ini merupakan masalah pencarian? Jawabannya iya, karena kita akan mencari angka yang disembunyikan oleh yang membuat strategi. Yang kedua, apabila Binti menjalankan strategi yang tepat, berapa kali jumlah maksimal tembakan yang benar-benar dia perlukan? Jawabannya, jumlah maksimal pada penembakan ini yaitu ke-12, permainan kelima. Oke, berarti 12 kali maksimal yang menembaknya. Terus ketiga, strategi pencarian seperti apa yang kalian lakukan untuk menebak sedikit mungkin? Kita dengan cara pembagian strategi. Oke. Terus yang keempat, apakah strategi kalian berbeda dengan strategi yang dilakukan teman kalian? Jika berbeda, apa perbedaannya? Di sini kita melakukan strategi yang berbeda karena untuk mempersingkat penembakan kita menggunakan strategi pembagian dan clue angka penting. Oh, pakai angka penting. Yang kelimanya, strategi paling bagus apa yang dapat kalian temukan untuk menemukan angka dengan jumlah tebakan paling sedikit? Di sini kita membagi dan clue angka penting untuk inti. Nah, boleh dipraktekkan kelompok ini? Boleh praktek. Bagaimana tadi strateginya digunakan? Coba dipraktekkan biar teman-teman juga tahu ya. Yang kedua caranya dong, teman-teman. 28 Dibagi. 12. Oke, jadi sangat singkat sekali ya. Jadi dia tipe instruksinya memberikan instruksi dengan variabel membagi, yang bagi dua ya, membagi dua. Ya, coba kita ini tadi strategi kelompok 1 dengan apa strateginya coba yang ditemukan? Lebih sedikit. Naik sedikit, Ya, sedikit. pakai instruksi naik Sedikit. turun Sedikit. atau turun sedikit. Nah, kalau kelompok yang lain tadi gimana strateginya? Kurang atas, kurang bawah. Kurang atas, Lebih atas, lebih bawah. oh ya, kurang atau lebih ya. Kelompok 3 tadi gimana? Tambah kurang. Pakai instruksi tambah Kurang. dan kurang. Kelompok 4 Dibagi clue angka penting. dibagi dengan tambah clue angka. Nah, inilah strategi yang kalian lakukan ya. Praktek. Nah, sekarang coba kita bikin algoritma sederhananya dari langkah-langkah yang kalian lakukan. Coba bareng-bareng ya. Pertama-tama gimana algoritmanya? Ngapain dulu pertama tadi? Memikirkan angka. Memikirkan angka. Start. Memikirkan angka. Setelah itu, kedua, melakukan penembakan. Nah, setelah itu, jika benar, berarti instruksinya angka ditemukan. Permainan Selesai. jika salah, angka dari kelompok 2. Gimana?
Sepertinya seperti ini. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, belum ya. Dengarkan. Tenang. Ya. Jadi proses ini Ibu nilai, besok Ibu informasikan nilainya. Oh ya? Oke. Nah, selesai sudah materi kita yang memusingkan. Pusing nggak? Pusing, tapi akan menjadi calon psikolognya juga ya? Pusing, tapi kalian mendapatkan manfaat. Coba siapa yang mau menyimpulkan semua materi kita dari awal sampai akhir? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, jadi kesimpulannya pelajaran hari ini memerintah tentang algoritma searching. Jadi pengertian dari algoritma searching yaitu mencari sesuatu dari sesuatu atau mencari data dalam sesuatu bentuk data juga. Terus di sini jenis algoritma itu ada dua. Yang searchingnya ada linear search sama binary search. Kalau linear search yaitu datanya secara acak, terus pencariannya berurutan, terus datanya itu gak boleh banyak, harus sedikit. Kalau misalnya binary search itu pencariannya pakai strategi, bisa dibagi, bisa penjumlahan, bisa dikali atau yang lainnya. Terus datanya juga harus berurutan, terus boleh juga banyak. Terus Yang paling efisien yang mana? menurut saya yang paling efisien itu yang binary search karena ada strateginya. Terima kasih kakak. Alhamdulillah ya sudah selesai ya, walaupun memusingkan, membutuhkan tenaga dan pikiran ya. Alhamdulillah kita juga bisa paham sedikit demi sedikit. Coba Ibu mau tanya dulu, apakah pelajaran hari ini sudah menyenangkan? Bermanfaatkah? Kira-kira apa yang harus Ibu perbaiki
sisipkan diri di rumah, kalian coba belajar dulu searching apa itu Java, algoritma itu apa, contoh instruksinya seperti